kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pembuka dari KPPK nomor 243, Ku Datang Memuji-Mu. Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan nats pembuka pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 34 ayat 2-4. Mazmur pasal 34 ayat 2-4 yang berbunyi demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 191. Biar Yesus masuk hati. Dari ini jadi doa kita. Kita nyanyikan sama-sama. Bila berdosa melimpah, biar Yesus masuk hatimu. Bila kau rindukan
Mari saya beri waktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Mungkin secara tanpa sadar kita telah melakukan dosa yang telah melukai hati Tuhan, atau perkataan kita telah melukai hati sesama kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang kembali Engkau berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tapi kami sadar di dalam setiap langkah hidup kami, kadang-kadang tak pernah berhentinya ya Bapa kami melakukan dosa. Kami telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin itu telah membuat hati sesama kami terluka, dan juga membuat hati Tuhan terluka atas dosa yang setiap kami perbuat ya Bapa. Tapi kami bersyukur karena Kristus rela mati mengorbankan dirinya sendiri untuk mati bagi dosa-dosa kami ya Bapa. Kami bersyukur karena Kristus rela terpisah dari Bapa untuk menanggung murka-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Siapakah kami ini ya Bapa yang sebenarnya layak untuk dibinasakan, layak untuk mendapat murka-Mu? Sebenarnya kamilah yang harusnya disalib dan kami yang terpisah dari Engkau. Tapi karena kebaikan Engkau, karena kasih-Mu yang tak terbatas ya Bapa, Engkau rela mengorbankan anak-Mu sendiri mati bagi kami. Sehingga sekarang ya Bapa kami menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa menghidupi penebusan-Mu, menghidupi keselamatan yang telah diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Kita akan membacakan bersama-sama. 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dapat memberikan salam damai satu pada lain. Baik jemaat sekalian, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 179, Kini Ku Memiliki Yesus. Dan setelah itu vokal grup Voice KP saya persilakan untuk bernyanyi bagi Tuhan. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir. Kita nyanyikan sama-sama. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada masalah yang memisahkan.
sekalian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Voice Cafe. Saya persilakan.
pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang beribadah bersama-sama. Saya juga bersyukur kepada Tuhan secara pribadi karena beberapa minggu yang lalu contoh Lili itu positif COVID ya, tapi sekarang tenang, sudah sembuh ya, sudah negatif ya. Saya sebetulnya sudah cek negatif, cuma gejalanya itu saya kok ikut merasakan ya, panas, kemudian ada batuk, ada pilek. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya, cuma rasa capek itu sama napas itu pendek-pendek itu masih kerasa ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya kira akhirnya kita harus belajar ya bahwa setiap kesempatan itu berharga ya, kesempatan hidup sehat, kita masih bisa melakukan aktivitas seperti sekarang kita masih datang bisa beribadah ya di rumah Tuhan, itu satu anugerah ya, dengan keadaan kita masing-masing tentunya. Ada yang ya oma-opa di sini pakai kursi roda, ada yang kita bisa berjalan sendiri. Karena memang Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang tahu ya berapa lama Tuhan izinkan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Mungkin hari ini kita bisa kelihatan kita sehat walafiat, tapi kita nggak tahu beberapa menit, beberapa detik, bahkan beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu kemudian. Ya tentunya Bapak Ibu, kalau kita sudah jadi orang percaya, itu jadi satu penghiburan. Kalaupun memang Tuhan akhirnya memanggil kita untuk pulang, saya kira ada sukacitanya juga kan, karena kita bisa bertemu dengan Tuhan, yang melepas segala beban, segala kesusahan yang ada di dunia yang masih berdosa ini. Tapi kalau ditanya, mungkin kita Bapak Ibu mau cepat-cepat pulang kan? Masih betah ya Bapak Ibu di dunia? Masih betah gitu ya? Atau dibetah-betahin ya? Tetapi yang pasti Tuhan ingin sekali bahwa kalau Dia masih memberikan kita nafas untuk kita bisa hirup, tentunya karena Tuhan punya maksud di dalam hidup kita. Setiap kita, siapapun kita yang ada di ruangan ini. Karena Tuhan ingin kita hadir di tengah-tengah dunia ini, tidak hanya menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mari Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa dulu sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, di dalam setiap waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh datang di rumah Tuhan untuk beribadah. Biarlah ya Tuhan, satu aktivitas yang kami lakukan berulang-ulang secara rutin ini tidak membuat kami menjadi jenuh, tetapi hati kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hati kami senantiasa boleh terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dari mimbar ini dan juga jemaat yang mendengarkan, sehingga kami ya Tuhan senantiasa dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama
Mau 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca sedikit satu ayat Bapak Ibu dari ayat yang kelima ya, karena ini masih ada kaitan. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Petrus ini atau dari Rasul Petrus kepada jemaat, khususnya ditujukan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus, mari sama-sama kita lihat. 1 Petrus pasal yang pertama, itu surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat slide-nya itu ada di sekitar tempat ini. Kalau sekarang itu petanya kira-kira negara Turki, Bapak Ibu. Nah, itu daerah Asia Kecil. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya bahwa Injil Tuhan itu sudah menyebar. Ya, sudah bukan di Yerusalem lagi, bukan di Yudea. Ya, seperti Tuhan Yesus ketika dia terangkat ke surga, dia mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil. Dan Injil ini sudah disebarkan oleh para murid. Sudah ada jemaat-jemaat yang berdiri. Sudah ada jemaat-jemaat yang bersekutu sebagai saudara seiman. Walaupun Bapak Ibu sekalian, keberadaan mereka itu tidak mudah. Saya tidak bisa mengatakan sama dengan di Indonesia, dalam arti memang ya kita tahu ya, kita juga mengalami ya beberapa bisa kalau mungkin tidak aniaya, walaupun ada juga beberapa tempat, tetapi diperlakukan sedemikian rupa secara diskriminatif. Ya, saya berikan contoh kan kemarin GKI Yasmin itu sudah diresmikan memang ya akhirnya di Bogor. Tapi itu kan mereka berjuangnya sampai kalau nggak salah 18 tahun ya, baru bisa punya izin untuk secara resmi, dan ya sekarang sudah difasilitasi. Tapi itu cuma satu contoh yang kecil saja yang terjadi Bapak Ibu tentang kondisi orang-orang percaya yang ada di negara kita. Tentunya masih banyak tempat. Nah, sebetulnya sama juga dengan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula ketika mereka itu
mulai berkembang ketika Injil itu sudah mulai disebarkan, sudah lebih jauh dari titik di mana Tuhan itu mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Tantangan itu ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara tentang tantangan yang dihadapi oleh gereja, biasanya kalau kita bagi di dalam dua bagian, yaitu tantangan dari luar, biasanya aniaya. Nah, itu sudah dialami oleh orang Kristen mula-mula. Juga beberapa tempat. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu karena kita ada di negara Indonesia yang bisa dibilang masih relatif lah, kita masih bisa diberikan jaminan begitu ya untuk kita bisa beribadah dengan tenang. Walaupun tadi saya katakan di depannya masih ada tempat-tempat di mana kita masih diperlakukan secara diskriminatif. Hal yang lain di dalam tantangan dari luar itu adalah keduniawian. Jemaat-jemaat yang mula-mula berdiri itu, misalnya jemaat yang ada di Korintus, ya, bahkan mereka tuh sudah percaya Tuhan, tetapi betul-betul pengaruh keduniawian itu masih kuat. Bahkan ada yang sampai bawa ke dalam jemaat. Dan tantangan yang lain. Nah, tantangan yang dari dalam yang dialami oleh setiap jemaat itu biasanya adalah, khususnya di dalam 1 Petrus yang kita baca ini, adalah masalah keteladanan. Bapak Ibu, kalau kita baca 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama itu, di situ ada nasihat. Sebetulnya 1 Petrus pasal kelima ini berisi nasihat dari Petrus, yaitu dinasihatkan kepada para penatua atau para pemimpin jemaat yang ada pada waktu itu. Yaitu masalah keteladanan. Mereka harus menggembalakan, tidak dengan paksa, tetapi dengan sukarela, tidak karena mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Mereka harus sedemikian rupa menggembalakan jemaat yang dipercayakan. Jadi Bapak Ibu, ketika Injil itu disebar oleh para rasul, kan tentunya rasul ini pergi juga ke tempat-tempat yang lain untuk menginjil. Nah, di sana kemudian dipilih beberapa orang yang akan memimpin. Mereka disebut sebagai penatua. Jadi orang-orang yang tentunya menjadi pemimpin di gereja-gereja lokal yang ada pada waktu itu. Tetapi tantangannya tetap ada, yaitu bagaimana para pemimpin ini harus menjadi teladan bagi jemaat. Kemudian hal yang lain yang dialami yaitu juga masalah relasi di dalamnya, ya, atau perselisihan. Dan yang kita akan sama-sama bahas pada pagi hari ini yaitu tentang kerendahan hati. Bisa bantu next. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita membaca ada satu kalimat perintah di dalam ayat yang kelima itu, yaitu rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara, ada satu kata yang tidak muncul di dalam terjemahan kita Indonesia karena langsung dipakai kata rendahkanlah diri. Ya, tetapi sebetulnya di dalam kata aslinya itu bisa berkata, ada kata clothes, ya, clothes yourself. Jadi clothes itu pakaian, ya. Jadi pakailah, ya. Jadi mengenakan kerendahan hatian. Jadi sesuatu yang sebetulnya ini kata ini dipakai pada waktu itu, yaitu sebagaimana seorang budak itu pakai baju seorang budak yang dia mau melakukan atau memulai satu pekerjaan. Bapak Ibu, mungkin sekarang kalau kita lihat, mungkin kalau bartender atau koki itu kan mereka punya celemek gitu ya, punya baju orang. Jadi memang ada baju khusus yang dikenakan seseorang itu untuk dipakai untuk dia mulai melakukan tugas. Nah, baju yang dipakai di sini adalah, atau kenakanlah itu, atau kata yang dipakai ini, clothes ini adalah kenakan seperti seorang budak sedang menggunakan pakaiannya dan dia harus memulai pekerjaannya. Ya, jadi dikatakan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang rendah hati, ya, kita atau merendahkan diri, di sini jelas ya, bukan rendah hati ya dikatakan, rendahkanlah dirimu. Nah, kita kadang-kadang suka mendengarnya begini, oh katanya beda antara rendah hati dan rendah diri.
Bapak Ibu setuju rendah hati, rendah diri berbeda? Merendahkan diri, merendahkan hati beda? Nah, ada yang bilang begini, kalau rendah diri katanya merendahkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau rendah hati kepada manusia, artinya kita nggak boleh rendah diri kepada manusia. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, kita kadang pernah dengar seperti itu ya. Oh, kita kan nggak boleh minder, ya. Jadi nggak boleh rendah diri. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di Alkitab sebetulnya tidak membedakan itu antara rendah hati dan merendahkan diri. Karena bagi orang Yahudi, hati itu adalah sebetulnya pusat dari hidup, ya, di mana semua orang itu melakukan segala sesuatu itu berasal dari hati. Jadi hati itu sebetulnya berbicara tentang seluruh totalitas seseorang di dalam kehidupan kita atau seluruh tindakan manusia. Sehingga tidak ada bedanya sebetulnya kalau kita mau mengatakan rendah hati atau merendahkan diri. Ya, sesuatu kondisi, satu keadaan di mana kita menempatkan diri tidak lebih tinggi dari orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah, mungkinkah kita bisa punya sikap untuk merendahkan hati kita atau merendahkan diri? Ya. Oh ya, ini ada beberapa ayat yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Alkitab sendiri sangat menekankan, dan Tuhan sendiri ingin supaya anak-anaknya itu punya sikap yang rendah hati. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kemudian di dalam Matius 23 ayat ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, Bapak Ibu, merendahkan diri ya, bukan merendahkan hati. Merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, apakah kalau begitu merendahkan diri atau rendah hati itu sesuatu yang mudah untuk kita lakukan? Next. Apakah merendahkan diri atau merendahkan hati itu mudah untuk kita lakukan, Bapak Ibu? Gak mudah ya, gak mudah. Apa penyebabnya? Ya, natur keberdosaan kita. Bapak Ibu, rupanya ya, mau rendah hati atau merendahkan diri itu bukan sesuatu natur yang alamiah keluar di dalam diri seseorang. Mengapa? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang ada dalam diri manusia itu rusak. Sehingga manusia itu salah menilai dirinya sendiri. Manusia salah menempatkan dirinya. Dan kita semua tahu Bapak Ibu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena mereka ingin apa? Di dalam cerita Bapak Ibu yang kita ingat, dari godaan iblis itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ingin lebih kan Bapak Ibu? Salah melihat diri. Mungkin Adam dan Hawa tergoda, oh iya ya, kayaknya keren juga kalau jadi seperti Allah gitu ya. Dan bukankah itu Bapak Ibu yang sering kita juga mainkan di dalam kehidupan kita, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi seperti Allah, kita ingin mengatur segala sesuatu, kita ingin punya kuasa sama seperti Allah. Ya kan Bapak Ibu, hari ini kita kan ramai sekali ya perpolitikan di negara kita. Orang itu ingin jadi presiden, ya sudah mulai sekarang melakukan lobby sana, lobby sini. Ingin jadi wali kota, ingin jadi gubernur. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang kekuasaan itu di dalamnya ada sesuatu yang menggoda, yang sangat menarik bagi kita. Bisa menguasai orang, bisa menguasai sistem, ya bahkan mungkin bisa menguasai harta benda dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang rendah hati itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena
ada natur keberdosaan. Kita secara alamiah lebih jadi orang yang sombong daripada rendah hati. Rendah hati itu adalah sesuatu yang bukan hal yang alamiah, Bapak Ibu. Kalaupun kita menjadi orang yang rendah hati, itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan sendiri. Nah, sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi dan sesuai tema kita pada pagi hari ini, merendah dan menerobos untuk menopang kehidupan. Bagaimana Bapak Ibu kita memiliki kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita menyadari kesementaraan kita. Bapak Ibu, kalau kita baca 1 Petrus ini secara utuh dari bagian yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 24 ayat ke-25 itu berkata demikian. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang hidup di dalam dunia ini, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, diibaratkan oleh Petrus ini seperti rumput. Bapak Ibu, keberadaan rumput khususnya di padang gurun pada waktu itu ya beda sama kita ya. Rumput kita tuh masih bisa tahan lama kan, kalau dipupuk, disiram itu masih bisa lama. Tetapi sebenarnya mau mengatakan soal kesementaraan, apalagi bunga rumput. Nah, dikatakan segala kemuliaan. Apa sih kemuliaan dalam hidup kita? Mungkin kepintaran kita, mungkin kehebatan kita, mungkin kekayaan kita yang kita anggap sebagai kemuliaan di dalam kehidupan ini. Itu bahkan dikatakan hanya seperti bunga rumput. Artinya apa? Bunga rumput itu kan hanya sebentar ya, lebih sebentar dari rumput itu sendiri. Satu hari bunga rumput ini akan gugur. Ya kita tahu Bapak Ibu, bunga di pohon-pohon itu kan biasanya cuma sebentar ya dibanding pohon itu kan. Kalau sudah mau berbuah, nanti cuma sebentar bunga itu akan ya ada musimnya kan, tidak selama-lamanya ada. Kecuali pohon atau ya tumbuhan yang lain itu bisa bertahan lama. Tetapi rumput pun bisa jadi kering, dan bunga-bunga itu akan gugur. Bapak Ibu menyadari kesementaraan ini, nilai membawa kita untuk sadar akan diri kita. Siapakah saya ini sebetulnya di dunia ini? Siapakah saya ini di hadapan Tuhan? Hanya sebentar Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita bisa melihat orang-orang, tadi saya katakan di depan, kita mungkin dalam keadaan sehat. Tapi mungkin tiba-tiba kita dengar ada kabar yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Khususnya kita tahu sendiri kan, masa-masa COVID yang masih sangat tinggi waktu itu bisa kita kaget-kaget mendengar. Tiba-tiba orang yang dekat dengan kita itu sudah nggak bersama-sama lagi. Itulah kesementaraan. Sehingga siapapun di dunia ini, saya dan Bapak Ibu sekalian, harusnya menyadari bahwa memang betul-betul kita hanya ada di dunia ini hanya sementara. Nah, itu membuat kita menjadi orang yang benar-benar tidak boleh sombong ya atas kehidupan ini, karena kita menyadari kesementaraan kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memiliki sikap yang rendah hati atau merendahkan diri kita, yaitu menyadari akan belas kasihan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima itu dikatakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, hidup kita ini sebetulnya semata-mata hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Kata mengasihani itu dipakai kata karis, ya kita kenal dengan rahmat atau karunia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Semua bukan dari kekuatan kita, tetapi karena rahmat, karena diberikan oleh Tuhan. Kalau saya hari ini bisa ada, Bapak Ibu Saudara hari ini bisa datang ke gereja ini, itu karena Tuhan masih mengasihani kita. Itu karena Tuhan masih memberi waktu bagi kita, masih memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kemarin saya pergi besuk dengan seorang rekan kepala sekolah. Ada satu orang guru, dia itu mamanya sakit dan sudah harus masuk ke ruang ICU ya. Dan kami mau berdoa sama orang di rumah sakit yang nggak mengizinkan ya untuk kami masuk ya, mungkin juga karena ya orang nggak sadar gimana mau didoakan juga. Dan akhirnya kami hanya berdoa di ruang tunggu. Dan kayak kami nggak tahu bagaimana keadaannya. Nah, orang kan sudah di ICU itu dalam keadaan nggak sadar juga, yang mungkin tinggal menunggu waktu Bapak Ibu. Dan tentunya ada banyak orang kan yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi seperti itu. Dan saya dan Bapak Ibu sekalian hari ini masih ada di sini, masih dalam keadaan sadar semuanya. Bukankah itu satu pemberian dari Tuhan? Satu belas kasihan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari esok bukan milik kita, bahkan sebenarnya hari ini pun bukan milik kita kan. Semuanya diberikan oleh Tuhan. Semuanya karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita belajar untuk merendahkan diri, yaitu menyadari kebergantungan kita akan kepada Allah dan sesama. Orang yang rendah hati berarti orang yang bergantung bukan hanya kepada Tuhan, ini sudah pasti Bapak Ibu, tetapi juga bergantung dengan sesama orang percaya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah jemaat di mana Rasul Petrus menuliskan ini, itu sepertinya ada sedikit masalah ya. Dikatakan tadi ada orang muda yang kurang menghormati orang yang tua. Ya, tetapi juga kemudian Petrus mengatakan, kamu semua ya, bukan hanya kepada orang muda, kamu semua harus rendahkan dirimu satu dengan yang lain. Bapak Ibu, mungkin di tengah-tengah jemaat itu ada orang yang merasa lebih. Oh, kalau nggak ada saya di jemaat itu, mungkin jemaat ini nggak bisa berkembang misalnya. Oh, kalau nggak ada saya, jemaat ini tidak bisa melakukan hal-hal di mana ya, yang harus dilakukan oleh sebuah jemaat. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, ini juga terjadi kan di jemaat kita. Saya kira di semua gereja ini terjadi. Di mana mungkin ada orang merasa, wah, saya yang paling utama di jemaat ini. Kalau nggak ada saya, jemaat ini nggak jalan. Bapak Ibu, saya kira tidak demikian. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Orang yang rendah hati, orang yang merendahkan diri itu menyadari. Pertama karena dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi juga dia tahu bahwa di sekitar dia Tuhan memberikan orang-orang di mana ada saling kebergantungan. Bapak Ibu, mungkin saya berikan contoh, kalau saya di sini, saya nggak bisa main musik, ya, Jerry bisa. Ya, kebayang Bapak Ibu kalau kita nyanyi akapela. Jadi kita membutuhkan Jerry untuk bisa main musik. Ada orang yang bisa menjadi liturgis, ada yang menjadi operator proyektor, ada yang menjemput jemaat, ya, untuk datang ke dalam gereja ini. Bapak Ibu, ada saling kebergantungan di dalam jemaat, sehingga yang satu tidak merasa bahwa saya merasa lebih. Ya. Ada orang-orang yang menjadi pemimpin di sini. Ada pendeta, ada diaken, ada penatua di dalam satu gereja. Dan di dalamnya jemaat itu bisa ada saling ketergantungan satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang merasa lebih dari orang lain. Bapak Ibu, biasanya ya saya perhatikan yang terjadi kalau orang kita sudah nggak main band lengkap ya. Biasa orang yang main band itu, saya suka kritik ya ke anak murid-murid saya. Ya, namanya anak muda. Biasa Bapak Ibu kalau kan band itu lengkap ya, ada keyboard, ada gitar bass, ada gitar listrik, ada drum. Nah, biasanya apa Bapak Ibu yang terjadi kalau orang main dalam satu grup band begitu? Biasanya setiap pemain itu pengen alat musiknya paling keras gitu. Jadi disetel ya volumenya, kalau yang pakai ampli itu dipasang gede-gede begitu ya. Dan saya mengerti ya, biasa tuh anak muda, namanya gue pengen sekali menunjukkan skillnya kan. Dan saya suka ingatkan mereka ya, hati-hati kamu sekarang sedang melayani Tuhan, kamu bukan sedang show. Ya, jadi tolong tahan keinginan kalian untuk menunjukkan skill kalian. Di dalam satu band itu, grup musik itu satu dan lain saling membutuhkan. Harus ada keharmonisan. Tidak ada yang merasa saya lebih
atau saya lebih dibutuhkan supaya band ini berjalan dengan baik. Demikian juga di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati, orang yang merendahkan dirinya menyadari hidupnya bergantung kepada Tuhan dan Tuhan menempatkan orang-orang dalam jemaat untuk di dalamnya ada saling ketergantungan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebetulnya berbicara rendah hati, berbicara merendahkan diri, kita punya teladan, punya contoh yang sangat nyata di dalam hidup kita, yaitu belajar kepada Kristus. Bapak Ibu, di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8, di sana dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, gak ada orang yang mau mati di atas kayu salib. Ya, karena ada ayat yang mengatakan, ada kalimat yang mengatakan, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Bapak Ibu, sampai ke sana Yesus melakukan. Betul-betul dia merendahkan dirinya. Dan dari Kristuslah kita sebetulnya belajar tentang apa artinya rendah hati. Apa artinya merendah? Merendahkan diri, karena Kristus betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai mati di kayu salib, mati dalam keadaan terhina. Tapi itu dilakukan bukan mati konyol Bapak Ibu, tetapi untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa ada saat ini, kita bisa memperoleh keselamatan di dalam Kristus, itu karena Kristus yang sudah lebih dahulu merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada yang sebetulnya perlu kita congkakkan, kita sombongkan dalam kehidupan kita. Harta kita, jabatan kita, posisi kita, atau apapun yang kita punya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, tadi saya katakan di depan ya, bahwa rendah hati itu bukan natural ya. Pada dasarnya kita itu ingin suka tergoda untuk menyombongkan sesuatu yang ada pada kita. Ya, Bapak Ibu, bahkan termasuk orang yang melayani ya, termasuk saya juga hari ini. Ya, bisa saja Bapak Ibu ada godaan ya, misalnya ketika berdiri di depan mimbar ini, saya ingin lebih hebat mungkin dari siapapun yang pernah khotbah di mimbar ini. Itu godaan kita Bapak Ibu. Saya nggak tahu godaan Bapak Ibu sekalian. Merasa lebih tinggi dari orang lain, ingin merasa dipuji Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang kan kita tuh ya karena kita orang berdosa ya, seperti ada kepuasan kalau orang tuh memuji kita. Khususnya sekarang kan zaman medsos ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita punya medsos, kita suka lihat ada orang tuh suka posting peristiwa gitu kan, atau tempat. Nah Bapak Ibu, biasa apa yang umumnya orang suka posting? Bapak Ibu, kalau punya medsos, pertama mungkin makan ya. Tapi nggak hanya makan, biasanya kalau makannya di tempat yang mahal, kita pengen foto yang bagus ya, supaya saya bisa makan di tempat yang mahal. Ya sebetulnya nggak salah Bapak Ibu ya, kalau kita ditraktir kan nggak apa-apa ya. Tapi ada orang juga, misalnya kalau ada di bandara. Nah sering dulu kita suka lihat orang kalau di bandara ya. Nah kalau di Jakarta kan bandara yang paling keren apa Bapak Ibu? Terminal 3 kan. Nah ketika buka Terminal 3 kan, wah setiap orang yang berangkat kalau dia dari Terminal 3 pasti diposting kan. Nah Bapak Ibu, saya juga kan suka berangkat ya, suka pergi. Tapi saya dapat pesawat yang di Terminal 1. Ya, kenapa ya? Sebetulnya bukan orang yang posting itu sombong, tapi kita yang nggak posting juga ada niat sombong juga. Cuma masalahnya nggak ada yang bisa disombongin, dia nggak Bapak Ibu ya. Sehingga jarang kan kita lagi di Terminal 1 gitu kan ya. Apalagi tiket itu kita fotonya tiketnya yang airline yang warna merah itu loh gitu ya. Tapi kalau airline yang warna biru ya, biru hijau-hijauan kita, kenapa mahal Bapak Ibu kan? Kita ingin posting ya. Sama juga ya, kalau saya nggak tahu ya, kalau di Gambir masih baru naik kereta.
Tapi jarang saya lihat orang posting lagi di Senen, gitu ya. Karena nggak keren ya, karena Gambir tuh masih lebih keren. Tapi kalau ya terminal yang jelek-jelek kita nggak mau posting. Kenapa? Kayaknya kere gitu ya. Kayaknya nggak bagus gitu ya, nggak keren, kayaknya nggak menunjukkan apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau ya itu kayak tadi di terminal ya. Padahal dalam hati saya pikir ya, kalau kan saya hampir tiap bulan dulu tuh sering berangkat. Bapak Ibu kan nggak semua orang tiap bulan tuh bisa berangkat naik pesawat. Ya memang sih bukan duit sendiri dibayarin ya. Tapi kan sering ada di terminal. Tapi apa yang mau dibanggakan gitu ya kalau di terminal 1? Nah pada saatnya akhirnya dapat juga Bapak Ibu pesawat saya berangkat dari terminal 3. Pengen posting nggak? Pengen Bapak Ibu. Karena itu selalu ada dalam diri kita. Kita pengen tunjukin. Saya ini lagi ada di satu tempat yang keren banget sehingga kayaknya nggak salah juga kalau dibanggakan. Biasanya suka begitu. Walaupun Bapak Ibu akhirnya kan karena sering juga sekarang ada di situ, saya baru sadar sebetulnya kan ada di terminal 3 itu nggak enak Bapak Ibu. Kalau yang pernah berangkat untuk jalan dari kita habis check in sampai ke tempat kita tunggu pesawat itu ada kira-kira 900 meter. Jadi kayak di sini ruko ini Bapak Ibu jalan sampai ke paling ujung itu kan belum 900 ya, mungkin 2 kali bolak-balik ke sini. Itulah jaraknya. Sehingga kalau saya ditanya mau berangkat, mau naik yang di mana, cari aja dia terminal 1 apa 2. Kenapa? Karena lebih dekat jalannya. Karena kalau pergi ke terminal 3 itu kan berarti mesti spare waktu lebih banyak, mesti bangun lebih pagi. Kenapa? Karena memang jaraknya jauh banget. Saya pikir-pikir, iya kita sombong-sombongin ya. Rasanya keren gitu ya, sebetulnya tersiksa juga padahal. Nggak ada yang keren Bapak Ibu. Nah itulah kita manusia yang selalu ingin menunjukkan sesuatu pada orang lain dengan segala kelebihan-kelebihan. Dan ya kita ambil itu untuk menyombongkan diri kita. Padahal tidak ada yang perlu kita sombongkan ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Kita belajar kepada Kristus di dalam kehidupan kita bahwa hidup kita ini betul-betul hanya anugerah Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Dan Kristus sendiri memberikan contoh bagaimana dia merendahkan dirinya. Biarlah kita satu dengan yang lain di jemaat ini boleh saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu akan menguatkan terus kehidupan kami dan kami belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti Kristus merendahkan dirinya. Taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dan dalam masa lalu masih di masa depan mendengar dan kita menurut pengakuan Injil Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa memuji meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau
menyatakan kasih-Mu, karunia-Mu, rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan terus belajar untuk rendah hati, merendahkan diri kami, karena Engkau memberikan teladan bagi kami. Engkau merendahkan diri, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Tuhan, kami sadar tidak ada yang perlu kami sombongkan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang perlu kami banggakan di dalam kehidupan ini. Karena semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Kepintaran kami, kekuatan kami, harta benda yang ada pada kami, kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Ya, Tuhan ajarkan kami terus untuk merendahkan diri kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Berdoa khususnya untuk Bu Amo yang saat ini sedang berduka. Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Biarlah dia akan terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah kedukaannya, Tuhan boleh senantiasa hadir, memberikan penghiburan yang sempurna. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini juga sedang berduka. Biarlah Engkau ya Tuhan, Allah yang penuh kasih setia, akan terus mencurahkan rahmat-Mu, mencurahkan kekuatan dan penghiburan. Berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat juga yang saat ini dalam keadaan sakit, lemah tubuh. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan bagi kami kesehatan dan kekuatan. Menolong setiap obat-obatan, setiap perawatan dari dokter, setiap makanan yang dikonsumsi. Biarlah ya Tuhan, Tuhan memberkati. Jikalau itu Tuhan mengizinkan menjadi sarana sebagai alat kesembuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Menyerahkan ya Tuhan juga untuk persekutuan jemaat di GKI Villa Matimah di tempat ini. Menyerahkan ya Tuhan, boleh kami terus sehati sepikir satu dengan yang lain, saling merendahkan diri, dan kami boleh bersama-sama ya Tuhan membangun jemaat ini menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyerahkan Tuhan setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Berkati Pendeta Suto, juga pada setiap diaken yang ada, pada aktivis, Tuhan menolong supaya Tuhan setiap hal yang dipikirkan, hal yang diputuskan, hal yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini berkenan di hadapan Tuhan. Juga di antara kami sesama anggota jemaat ya Tuhan, boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa-doa dan permohonan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami di surga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan pada pagi hari ini dilandaskan dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 342, Beri Terbaikmu. Terbaikmu
puji syukur kami naikkan padamu atas penjagaanmu, atas pernyataanmu. Engkau telah memberkati kehidupan kami, memberkati ekonomi kami. Dan pada saat ini kami mau bersyukur menaikkan persembahan. Berkatilah persembahan ini Bapa, supaya dapat dipakai untuk tempat kami. Dan berkatilah tangan-tangan yang memberi, berkatilah tangan yang mengelola semua kemuliaan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu pemutusan dari KPPK nomor 53, Doksologi. Dan setelah itu pemutusan dan berkat akan disampaikan oleh Evangelis Muki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ada pengumuman dari Pendeta Suto.